Pada suatu hari di sebuah kota kecil nan imut, hiduplah seorang pria bernama Omar yang sedang memancing bersama ayahnya di tengah laut. Ternyata Omar sedang bermimpi dan ada anak-anak yang memberitahu bahwa teman mereka yang bernama Tweety hilang. Omar pun mencari anak yang bernama Tweety ini dan ia menemukannya di sebuah kolong jembatan. Omar pun membawa anak itu kembali ke sebuah panti asuhan bernama Casa Hogar. Ia pun meletakkan Tweety kembali ke ranjangnya dan ternyata Omar ini adalah pemilik dari panti asuhan tersebut. Di pantinya, Omar selalu menjaga anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan ia juga menjaga para anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Saat itu istrinya memberitahu bahwa bahan makanan untuk anak-anak sudah menipis dan kita tahu bahwa Omar sekarang memiliki masalah keuangan. Dan itu dibuktikan dari panggilan telepon bank yang ia tolak. Omar pun kembali mendatangi Tweety dan menenangkannya dengan cara mengajarkan Tweety berdoa melalui sebuah kertas yang ditulisnya dan menempelkan kertas tersebut di dinding agar bisa didengar oleh Tuhan. Saat ingin pergi, ia didatangi oleh seorang polisi yang sedang membawa anak bermasalah. Anak ini bernama Moko. Moko ini telah mencuri sebuah jam tangan milik nelayan. Dengan keahlian cara menangani anak bermasalah, Omar dapat membujuk Moko untuk mengembalikan jam tangan itu. Mereka pun tiba di tempat nelayan tersebut dan Omar pun mengembalikan jam tangan tersebut. Nelayan yang bernama Wade ini tampak kesal dengan perbuatan Moko yang telah mencuri jam tangannya. Bukan itu saja, Moko telah mengencingi cangkir kopi milik Wade dan Wade yang kesal pun segera mengusir mereka. Saat ingin berbalik badan, ternyata Moko telah hilang. Di perjalanan pulang terdengar berita bahwa tempat mereka akan turun badai. Omar pun memberitahu hal tersebut kepada anak-anak panti asuhan dan meminta mereka agar bersiaga. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka bertahan dari badai di luar dengan bercerita betapa beruntungnya mereka yang ada di panti asuhan ini. Pagi pun datang dan terlihat seluruh panti asuhan telah terendam banjir. Omar pun bingung dan bagaimana cara mereka memperbaiki tempat tersebut. Ditambah lagi Omar pun ditelepon oleh bank yang meminta Omar untuk segera mengembalikan uangnya. Omar bersama anak-anak pun pergi ke tempat teman lamanya yang bernama Wayne untuk meminta bantuannya agar Wayne berbicara dengan bank dan meminta tenggang waktu pembayaran hutang. Namun saat itu ternyata ada Wade juga di sana untuk mendaftar turnamen memancing terbesar di dunia. Wayne selaku pengurus acara meminta biaya pendaftaran kepada Wade. Namun Wade tidak punya uang dan berusaha meyakinkan Wayne agar dapat menerimanya di turnamen tersebut. Karena Wade adalah juara 2 kali turnamen tersebut. Wayne yang rupanya menggratiskan pendaftaran nelayan lokal menolak tawaran Wade. Namun saat itu Wayne pun teringat dengan Omar yang sedang membutuhkan uang dan ia pun mendaftarkan tim Omar yang bernama Casa Hogar beserta Kapten Wade di dalamnya. Kapten Wade sempat menolak karena tim Casa Hogar dipenuhi dengan anak-anak, namun ia tidak punya pilihan lain dan mendatangi Omar di pantinya dan menyuruh Omar bersiap-siap untuk turnamen tersebut. Seminggu kemudian Omar bersama 3 orang anak pun mendaftar di turnamen tersebut. Di sana Omar bertemu dengan Moko dan mengajaknya untuk masuk ke tim Casa Hogar dalam turnamen. Saat tiba di kapal Kapten Wade, mereka terkejut karena kapal Kapten Wade amatlah tua dan sudah tak layak pakai. Kapten Wade berkata bahwa kapal ini adalah kapal legendaris dan Kapten Wade memiliki seorang teman di sana yang bernama Chato. Saat itu Kapten Wade menolak Moko untuk ikut, namun karena tak ada pilihan lain, ia pun membawanya.
Turnamen pun dimulai dan para nelayan di seluruh dunia pun mencari spot memancingnya masing-masing. Di tengah perjalanan kapal tim Casahoga tiba-tiba mogok. Namun akhirnya bisa hidup kembali dan mereka pun tiba di spot mancing. Setelah memasang umpan, Kapten Wade membicarakan tentang peraturan yang ada di dalam kapal. Sesuai permintaan turnamen, Kapten Wade tidak diperbolehkan menggulung pancing dan Kapten Wade pun menyuruh Omar untuk menggulungnya. Karena Omar punya trauma dengan memancing, ia pun meminta Kapten Wade agar anak-anak sajalah yang menggulung pancing tersebut. Omar pun meminta agar Moko lah yang menggulungnya dan Kapten Wade dengan pasrah mengiyakannya. Omar pun meminta kepada Kapten Wade untuk menjelaskan kepada anak-anak bahwa kesempatan memenangkan turnamen amatlah kecil dan Kapten Wade pun mengiyakannya. You're right. You're absolutely right. Kapten Wade menyuruh Moko untuk menggulung dan menjelaskan bahwa siapa yang memegang joran pertama, dialah yang harus menggulungnya. Bukannya mengatakan hal yang disuruh Omar, tapi Kapten Wade malah memberikan semangat kepada anak-anak bahwa mereka akan menang. Omar pun kesal dan menanyakan apa yang dilakukan Kapten Wade tadi. Well, if you want to teach those kids how to be losers their whole life, that's your problem. Si Kribo yang tadinya bersemangat malah mabuk laut dan muntah-muntah. Omar pun menanyakan keluarga Moko dan Moko ternyata memiliki orang tua yang telah bercerai atau broken home. Omar pun menceritakan terakhir kalinya ia bertemu dengan ayahnya, yaitu saat hari ulang tahunnya yang ke-8. Omar dan ayahnya memancing di laut dan saat itu, Omar yang tidak bisa memancing tiba-tiba mendapat sambaran ikan yang amat besar, sehingga membuat perahunya terbalik dan ayah Omar pun meninggal. Sambil menunggu, mereka pun bercerita-cerita sambil memakan taco. Mereka pun saling menunjukkan bekas luka dan bercerita bagaimana mereka mendapatkan bekas luka tersebut. Di sela-sela bercerita, tiba-tiba joran pancing disambar ikan dan Moko pun segera menggulungnya. So, should we take a team photo? Namun Kapten Wade pun mulai curiga bahwa itu bukanlah ikan. Ternyata benar, itu hanyalah sebuah rumput laut dan mereka pun kembali ke daratan. Saat sampai ke daratan, ternyata telah ada nelayan yang berhasil menangkap ikan seberat 167 kg. Dan di perjalanan pulang, mereka pun amat sedih karena tak mendapatkan ikan dan mereka takut jika tak memenangkan turnamen. Maka mereka tak bisa memperbaiki panti asuhan dan akan kembali ke jalanan. Saat tiba di panti asuhan, tiba-tiba di sana telah ada teman Omar yang bernama Hector. Dan ia pun memberikan seragam memancing kepada tim Omar. Ternyata di balik kebaikan Hector mempunyai maksud terselubung, yaitu menyuruh Omar untuk kembali menjual narkoba. Namun Omar yang sudah taubat pun menolak tawaran itu. Hari kedua turnamen pun dimulai dan mereka semua pun pergi ke spot memancing. Saat Kapten Wade sedang mengikat sampul, salah satu anak bernama Wiki mengetahui tentang simpul yang dibuat oleh Kapten Wade. Hal tersebut membuat Kapten Wade tertarik kepadanya dan akhirnya ia menyuruh Wiki untuk menggulung joran. Saat itu Kapten Wade bercerita tentang anaknya yang tinggal di Dallas bersama ibunya. Kapten Wade telah lama tak bertemu dengan anaknya karena ia harus mengikuti turnamen memancing ini sepanjang tahun. Karena anaknya ingin Kapten Wade memenangkan turnamen tersebut. Setelah menunggu beberapa waktu lama, akhirnya joran pun disambar oleh ikan. Wiki pun segera menggulungnya. Captain! Fish on! Get in the chair. Good. All right. Got a visual on it? Yeah! Good. All right. Now I want you to reel. Saat itu tiba-tiba hujan datang. Keiko dan Moko pun berkelahi sehingga tercebur ke laut. Catching seaweed's still a big accomplishment. I guess we all can't be as successful as your brother, Wade. What'd you say? ¡Que voy a matar! Karena Omar dan Cato tak bisa berenang, terpaksa Kapten Wade meninggalkan Wiki sendirian dan menyelamatkan Keiko dan Moko.
Wiki yang kurang berpengalaman pun membuat ikan marlin yang besar itu lepas, dan Kapten Wade pun amat kesal dan marah. This is why I didn't want kids in the first place! Tim penyiar pun memberitahu bahwa di hari kedua ini masih belum ada nelayan yang menangkap ikan lagi. Omar pun membawa Moko ke Trafalgar dan ia disambut hangat oleh anak-anak lain. Mr. Beesby called. Told me to tell you no luck with the bank. Someone came by and took pictures of the whole property. Istrinya pun bilang bahwa orang bank telah datang ke sana tadi siang. Tweety pun memberikan Omar sebuah gambar, yaitu gambar Kapten Wade. Omar pun mendatangi Kapten Wade dan mereka pun saling bertukar cerita. Saat itu Kapten Wade telah berputus asa untuk memenangkan turnamen. Namun, Omar tetap optimis mereka bisa memenangkannya. Kapten Wade pun tahu bahwa Omar harus memenangkan turnamen ini untuk menyelamatkan Trafalgar. Namun, Kapten Wade telah menyerah. Omar pun memberikan gambar yang dibuat oleh Tweety kepada Kapten Wade. Di sebuah hari, Kapten Wade datang ke panti dan ia membawa seekor ikan marlin seberat 122 kg. Kapten Wade berusaha untuk curang agar Omar dapat menyelamatkan Trafalgar. Omar yang tak punya pilihan pun hanya bisa pasrah. Save those boys. This is what you gotta do. Keesokan harinya, Tweety ingin ikut bersama Omar. Saat itu Kapten Wade sempat menolak Tweety. Namun setelah mengetahui Tweety lah yang membuat gambar itu, Kapten Wade membawanya. Terlihat ikan marlin itu telah berada di bawah kapal. Saat ingin pergi, perahunya kembali mogok dan saat itu penjaga turnamen pun datang. Untungnya kapal mereka menyala dan segera pergi. Saat tiba di spot memancing, Omar dan Kapten Wade pun mencoba mengaitkan ikan itu ke jeroan pancing. Saat Kapten Wade pergi, Omar pun kembali. Melihat paku yang ia berikan ke Tweety dan Omar yang tobat pun membuang ikan itu. Kapten Wade pun merasa kesal dan sedih. Omar pun bercerita bahwa mereka telah kalah dalam turnamen dan tak memiliki kesempatan lagi, dan anak-anak pun merasa sedih karena mereka harus kembali menjadi gelandangan di jalanan. Sato pun membawa anak-anak memancing ikan kecil. Saat itu Omar yang sedang sendiri pun tiba-tiba terkejut bahwa kail pancingnya disambar oleh ikan. Omar pun dipaksa oleh Kapten Wade untuk menariknya karena Omarlah yang memegang joran pertama kali. Reel forward. Reel. Come on. It's all you. Reel forward. Sato pun memanggil tim turnamen bahwa tim Trafalgar mendapatkan sambaran ikan marlin besar. Trafalgar, hook the blue. It's a big one. Pull. Sato. Omar yang kelelahan sempat ingin menyerah, namun karena anak-anak, ia pun kembali semangat. You got this, Papa Omar. You got it. I can see him! Akhirnya perjuangan mereka tak sia-sia dan mereka mendapatkan ikan marlin yang sangat amat besar. Kapten Wade pun tak menyangkanya dan mereka berhasil menangkap ikan marlin seberat 174 kg dan menjadi juara di turnamen internasional yang diikuti oleh nelayan di seluruh dunia. Badu Sole.